Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Kalaupun ada tahun depan, bonus. Saya setiap Ramadan selalu saya berkata dalam diri saya, Abdul Somad, ini Ramadan kau yang terakhir. Tarawih kau mesti khusyuk, witir kau mesti khusyuk, baca Quran kau mesti khatam, zikir kau mesti banyak, silaturahim dengan jamaah. Boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Tadi saya baru dapat WhatsApp Bapak Dr. Harun SHMH, mantan Kepala Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, orang baik, rupanya meninggal dunia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak tahu kita umur kita. Saya pesankan kepada seluruh pengurus, Bapak Babin, sahabat-sahabat, seandainya saya meninggal dunia, kalian jangan datang ke rumah saya. Kenapa Pak Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Karena kalau saya tengok-tengok antara saya dengan kalian nih, nampaknya saya duluan. Janganlah gitu Pak Ustadz, kami masih ingin dengar ceramah Ustadz. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada alasan orang di Masjid Usuluddin ini tidak berzikir. Masuk ke sini dia pasti berzikir. Berzikir Asmaul Husna. Tinggal duduk, tengok di situ. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, sampai 99. Udah selesai Pak Ustaz? Ulang dari satu lagi. Ayat-ayat Quran banyak, i'tikaf selama di masjid. Lalu kemudian ibadah kita adalah ada namanya ibadah hati. Ibadah zikir, mulut bergerak. Ibadah sedekah, duit keluar. Ibadah bangun masjid, tenaga keluar, berkeringat. Ibadah jihad, darah keluar, nyawa melayang. Tapi ada ibadah yang tidak keluar darah, yang tidak keluar duit, yang tidak keluar keringat. Nama ibadahnya adalah saum, menahan, tahan mulut. Kabarnya anak si anu, suami si anu, kawan si anu, semua kata Ustaz Somad, tahan mulut. Terus gimana ini pembicaraan kita? Nanti habis buka kita sambung. Ibadah yang paling hebat namanya saum. Saum artinya menahan, mulut tahan, emosi. Datang orang ngajak kelahi, petantang petenteng, berani ngelawan saya. Insyatamahu ahadun. Kalau ada orang yang ngajak kelahi, apa kata dia? Inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Pak polisi dengan seragamnya, Pak TNI dengan seragamnya, tiba-tiba datang orang petantang petenteng, berani bapak sama saya. Inni shaim, inni shaim. Kalau kok habis tarawih kepijak kepala kau. Inni shaim, inni shaim. Kalau gulanya turun, perutnya lapar, lehernya haus, emosinya naik. Kurang minum, kurang makan, gula turun, emosi naik, bawaannya mau ngamuk aja. Kalau perut lagi kenyang, leher lagi tenang, tidurnya lenang, bawaannya romantis, kolah bulan, kolah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, buah hati belayan jiwa, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Tapi kalau sudah kelaparan, lama kali azan maghrib ini kan, maka ketika itu laki-laki perempuan sedang disuruh bersabar. Inilah ibadah yang tidak mengeluarkan duit, yang tidak mengeluarkan darah,
yang tidak mengeluarkan tenaga, dia hanya menahan saja. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan otak, tahan hati. Itu ibadah suami saya, Pak Ustadz. Suami saya kalau udah puasa, tahan mata dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan. Kita tetap beraktivitas, tapi kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itulah ibadah kita 24 jam. Wah, penuh sudah tulisan mereka ini ya. Hebat, luar biasa. Padahal saya yang bisa saya simpulkan cuman sholat sunat, baca Quran, zikir, sodakoh, i'tikaf, tahan, saum, tahan, hati, mulut. Cuma 6 yang bisa saya simpulkan, tapi tulisan mereka di buku full penuh. Yang saya pikirkan menandatanganinya ini lagi. Begitulah kenang-kenangan mereka. Tahun 2025 Ustadz Somad ceramah, 2035, 2045, 2055 anak mereka membuka-buka lemari. Ayah, ini catatan ayah Ramadan dulu ya? Iya. Tulisan siapa? Tulisan Ustadz Somad. Ustadz itu masih ada ya? Ada. Saya bilang, masih ada waktu itu. Tahun 2000. Bapak Ibu kalian udah banyak meninggal. Saya masih ada. Orang ini udah ada yang jadi komisaris utama Pertamina, sudah ada yang jadi menteri, sudah ada yang jadi lurah, sudah ada yang jadi pejabat-pejabat semua. Kita doakan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dibawa anak tarawih, dibawa anak witir, dibawa anak sholat, belikan kain sarung, belikan baju jubah. Tengok anak-anak kecil, anak-anak mereka adalah calon masa depan. Makanya saya malam ini semangat nih karena banyak anak-anak kecil nih lah. Kalau orang-orang tua ini kan udah mau meninggal semua. Janganlah gitu Pak Ustadz. Ustadz ini ngomongnya nggak dijaganya hati kita. Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Ini yang saya lihat ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang sholat tarawih di masjid, sholat witir di masjid, pengajian di masjid, maka dia adalah anak muda walaupun dia sudah tua. Iya Pak Ustadz, tapi rambut kami sudah putih. Kalian adalah orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Kalian adalah orang-orang KPU. Apa itu Pak Ustadz? Kepala penuh uban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Walaupun muda, walaupun semester 3, tapi tak pernah ke masjid, itu berarti orang jompo. Tua dan muda bukan masalah angka. Usia ini adalah masalah rasa. Jadi saya kalau ditanya orang umur Ustadz berapa? Berapa kau mau? Usia ini masalah rasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah, semua umur kita ini bisa kita pertanggungjawabkan insya Allah. Sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, tinggal lagi ke Baitullah. Panjang umur, sehat badan, disampaikan Allah kita ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan,
istiqomah iman dan Islam. Semua kita insya Allah mati dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Usuluddin ini tak ada kurang sedikit pun, dari mulai bawah karpet sampai atas kipas sampai tengah AC banyak sekali, walaupun tak hidup semua. Layar di belakang ada, jam pula jelas nampak. Saya mau menghentikan ceramah ini jam 22:30, lama kali terasa. Supaya pas dia jam 10:30 stop, kita pulang ke rumah. Bismika Allahumma ahya wa amut, mati lampu. Kalau nanti malam terbangun jam 3, bangun, lawan kantuk. Kalau nanti malam terbangun tengok handphone jam 3, bangkit, tahajud. Kalau nanti malam terbangun tengok jam tangan jam 3, bangun, sholat. Kalau nanti malam tengok dinding jam 3, bangun. Sampai masanya nanti kau bangun tengah malam, tidak lagi nampak jam, yang terdengar suara marrabuha. Ketika itu dunia ini hanya fata morgana. Rumah yang cantik tinggal. Kenapa tinggal? Ya udah nggak jadi pegawai Pertamina lagi. Mobil yang cantik tinggal. Kenapa tinggal? Baru bayar DP. Bini yang cantik, nggak usah disebut, sakit kali hati kalian kan. Apa? Dipanggilnya saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu enggak ada, Pak Ustaz. Malaikat itu enggak ada, Pak Ustaz. Tuhan itu enggak ada, Pak Ustaz. Nanti ketika kita mati, istri tidak ada, anak tidak ada, rumah tidak ada, harta tidak ada. Yang ada hanya surga, yang ada hanya neraka, yang ada hanya Allah, yang ada hanya balasan pahala, yang ada hanya malaikat. Yang sekarang kau bilang fata morgana tak ada, saat kau mati semua yang tak ada menjadi ada, yang ada ini menjadi tak ada. Antara ada dan tak ada tipis setipis kulit bawang. Begitulah Allah membolak-balikkan, akhirnya sampai jam 22:30. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi soal 6? Soal 6? Habis? Cukup? Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.